Halo penonton, Wih, belum lah. kembali lagi bersama kami di channel GPP. Ada masalah? Lo yang langsung nggak napa-napa gitu. Sebenarnya mereka itu di sana, atau kita deh, bisa nggak kemungkinan ada ketemu sanak Kita. saudara? Si hakim itu tidak banyak bertanya. Hmm, Dia tertawa, gembira karena melihat orang yang sosok si A ini karmanya baik. Emang di dunia ada hakim, ada jaksa, ada saksi mata. Iya kan, makanya nih kita. Kalau orang banyak melakukan perbuatan buruk, perbuatan baiknya tidak banyak, cara dia untuk pulang kampungnya itu sangat sekali menderita dan merasakan sakit. Halo penonton, kembali lagi bersama kami di channel GPP. Ada masalah? Gak Nggak napa-napa. Iya, jadi hari ini kita lagi mau bahas satu konten yang menarik nih. Iya. Kontennya seperti apa, bisa diceritakan kali? Jadi kita ini hari ini mau bahas konten kehidupan setelah kita tiada. Oke. Nah, untuk sekarang ini mungkin kan banyak orang yang informasi beredar lah, karena kan dengan berbagai budaya kita, gitu kan, yang Indonesia banyak ragamnya ya. Agama Gitu. juga. Jadi persepsi kita itu terhadap kehidupan setelah kita tiada itu ada banyak versi. Yep. Nah, kalau dari kamu sendiri, pernah nggak ada dengar cerita atau mungkin mengalami gitu? Kalau dengar cerita sih ada. Kebetulan ini tuh dari mama sendiri Cerita ya. mengalami, berarti dia udah nggak ada duluan dong kalau mengalami. Maksudnya mungkin ada Iya aja dia mungkin kan maksudnya udah mengalami, ya, mengetahui lah ya. mengalami mah belum, Iya. mungkin udah pernah cuman lupa. Ya, direvisi, gimana? direvisi. Iya, revisi. Nih, kalau cerita tuh ada, dan kebetulan gitu yang cerita adalah mama sendiri ya. Jadi ceritanya itu mama punya kakek. Kakek itu meninggal, dan menurut kepercayaan dan adat istiadat mama itu, kalau meninggalnya malam itu kurang baik. Jadi mereka mohon-mohon gitu. Meninggal bisa ditentukan pagi, siang, malam tidak boleh. Iya, ya Yang itu dia mungkin ya. kepercayaan mereka gitu. Karena kan- Jadi kalau seandainya dia mau nggaknya malam, ntar dulu besok pagi nungguin pagi gitu. Cuman begitulah kepercayaan orang kan beragam-ragam kan. Itulah Indonesia dengan berbagai Iya. kebudayaan dan Dan- juga kepercayaannya gitu ya. Kayak Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, betul. Tapi kita tetap Konsep setelah orang mau meninggal pun harus pakai Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya tunggu jangan malam, jadi besok pagi aja kalau seumpama mau pulang kampung gitu. Iya. Jadi dia nih yang menarik. Iya, Coba diceritain gitu. dulu gimana kira-kira. Jadi kelanjutannya itu ceritanya kan setelah keluarga mama saya mohon-mohon, nggak berapa lama kemudian tuh balik hidup lagi. Lalu si kakek ini Tunggu. Cara balik hidup. mohonnya itu seperti apa? Iya. Berarti ceritanya nih kakek itu meninggalnya di waktu malam. ya Terus dia dimohon-mohonnya melalui seperti apa sih? ya seperti orang sedih aja gitu, kayak mohonlah jangan balik dulu jam segini kan kurang bagus. Oh. Kayak ya sedih-sedih biasa, kayak misalnya kita kehilangan keluarga tuh gimana sih gitu kan. Jadi dianggapnya pencamput nyawanya salah waktu gitu, salah tempat, salah keadaan. Harusnya pagi pencamput nyawa Ya, datang. mungkin. Harusnya dia memohonnya bukan pada kakeknya, pada yang mau mencabut nyawanya, memohon tidak malam hari, kalau bisa subuh gitu, Ya. rezeki pagi. Setelah itu kan udah balik lagi, kakeknya mama ini cerita ke mama kalau misalnya dia tuh habis jalan di tempat gelap, terus rumputnya tinggi-tinggi. Nah, habis itu dia minta kakinya dibersihin. Setelah itu dia titip pesan ke mama sebagai cucu-cucunya kan. Dia bilang supaya berbuat baik selama hidup. Setelah itu nggak lama dari itu dia meninggal lagi. Jadi begitu suruh ceritanya. balik lagi cuma mengucapkan seperti Ya, itu. cuma buat ngucapin pesan itu, nggak lama dia balik meninggal lagi. Balik lagi meninggal, orang tuanya ikhlas nggak meninggalnya subuh? Iya, ikhlas. Ikhlas. Subuh loh, mataharinya belum ada. Seenggaknya mungkin kalau menurut mama saya bilangnya tuh yang penting nggak tengah malam gitu. Oh, gitu ya. Nggak tengah malam, waktu itu kan meninggalnya di antara jam 11-an gitu.
Jam 11 siang, Enggak, 11 malam. 11 malam. Hmm. Jadi dia balik lagi itu jam berapa? Pokoknya 1 jam sampai 2 jam gitu. sesudahnya gitu. Yes. Oh, 12 lah. Iya. Ini makanya Balik jadi lagi. menarik banget nih guys. Cerita ini memang ada banyak versi ya. Ini kan salah satu contoh cerita dari Lia gitu kan. Nah ini mungkin kita bisa kaji dulu dari berbagai pandangan ya. Kalau ini kan kita dari pandangan orang-orang yang kita dapat cerita lah gitu. Iya, betul. Nah kalau saya sempat ada lakukan risetnya itu lebih ke arah sains karena kan kita kalau mau mengkaji sesuatu kita itu harus punya dasar ya. Nah jadi ternyata tentang proses kematian itu menurut sains. Ya guys, sorry tadi ada kendala teknis sedikit, ada yang kebelet ke toilet ya gitu. Oke, kita lanjut. Jadi banyak dari kita yang membayangkan kematian itu mungkin seperti kayak tidur, kepala berat, dan kemudian tiba-tiba udah langsung nggak ada begitu ya. Nah, tapi menurut sains itu, melalui Dr. Sam Parnia, Direktur Penelitian Perawatan Kritis dan Resusitasi, jadi resusitasi gitu ya. Makanya kalau ngomong jangan ribet-ribet, lidahnya saya tuh. Aduh, ini bahasa medical begini agak-agak ribet memang. Jadi resusitasi itu adalah kayak orang tuh biasa proses penghidupan kembali kayak metode CPR gitu kan dan lain-lainnya lagi. Nah, menurut beliau yang melakukan riset di NYU Langone Medical Center, dia mengatakan bahwa kesadaran kita itu tetap ada walaupun kita sudah dinyatakan mati. Hal ini terjadi karena setelah dilakukan penelitian terhadap tikus laboratorium, ada terjadinya lonjakan aktivitas di otak pada saat setelah kematian, yang mana akan menciptakan rangsangan dan kewaspadaan tinggi pada makhluk tersebut, gitu kan. Oleh karena itu menjelaskan kenapa orang-orang yang mati suri dapat mengingat secara teknis atau jelas peristiwa yang mereka alami saat itu gitu. Nah, jadi dari sains aja nih sebenarnya satu memang dia tidak bisa membuktikan apakah kehidupan setelah kematian itu tidak ada. Tapi lucunya adalah sains itu membuktikan bahwa setelah mungkin banyak beredar gitu ya di luar kalau misalkan sesaat sebelum nyawanya dicabut atau setelah dicabut kita tuh kayak dikasih gambaran kehidupan kita gitu kan selama ini melakukan baik buruknya atau apa baru kita benar-benar berangkat gitu kan. Nah, jadi menurut sains dia secara tidak langsung antara dia ada mengakui dan tidaknya juga. Nah, kalau pandangan dari bos nih, kira-kira sebenarnya untuk proses orang meninggal dulu deh kita bahasin dari awal ya. Proses orang meninggal ketika pada saat dia dicabut tuh apa sih yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi dari tadi ungkapan itu otak masih berfungsi. Iya. Ya, pada saat sudah dinyatakan mati, otak itu masih ada gelombang. Memori-memori kehidupan dia. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dari penjelasan manusia sudah meninggal, memang dalam beberapa detik itu mengingat perbuatan-perbuatan dia yang pernah dia lakukan. Ya, cuma balik lagi kepada si pikiran orang yang akan pulang kampung itu. Pemikirannya tentang kehidupan yang pernah dilalui dari semenjak kecil sampai dia akan pulang kampung bertepatan dengan pemikirannya baik atau tidak gitu. Kalau seandainya pemikiran dia tepat di saat dia mengingat pernah berbuat kebaikan, ya Mitopo jalan menuju ke alam sananya lebih enak, lebih terang dan bahagia. Bahagia gitu ya. Nah, mungkin Kalau mereka berpikiran di saat mereka melakukan kesalahan, rohnya itu akan tersesat ke alam yang tidak bahagia. Semuanya tergantung dari pemikiran orang itu yang akan pulang kampung, baik atau buruknya yang dipikirkan di saat menjelang maut menjemput. oke, jadi ini agak sedikit menarik ya guys. Berarti sebenarnya dengan bos berbicara seperti ini, mungkin ada arti lain juga yang kita bisa maknai gitu ya. Jadi kalau memang pada dasarnya orang tersebut memiliki karma baik, ketika dia pada saat dia mau tiada, itu pasti kan dia ingetnya kan yang Karma momen-momen baik. bahagia, Ya. karma baiknya dia, sehingga
tempatnya pun pasti juga akan bagus, Baik. dia udah bisa tahu gitu. Sedangkan bagi orang-orang yang memiliki karma buruk, misalkan mohon maaf ya, ada tindakan kriminal yang dilakukan berulang-ulang semasa hidupnya, baik itu menyakiti makhluk ataupun mencuri sesuatu gitu. Pasti kan otomatis akan keingetnya yang jelek-jelek aja kan, dan itu secara nggak langsung bawa dia ke alam yang buruk. Nah, tapi Bukannya dia mengingat-ingat hal perbuatan buruk dia, bukan. Terlintas perbuatan buruk yang pernah dilakukan, terlintas. Tapi bukannya perbuatan baik yang terlintas pada pemikiran manusia yang akan pulang kampung itu. Oke. Jadi itu salah satu menentukan juga, atau dia di saat mau pulang kampung itu mengingat para dewa atau menyebutkan nama dewa, itu membantu dia untuk menuju ke alam yang bahagia. Oh, Istilahnya oke. walaupun Istilahnya jangan berpikiran buruk di saat orang itu akan pulang kampung. Tapi kan nggak semua juga manusia akan mengalami seperti itu, nggak Iya, semuanya gitu kan. Kalau seandainya dia sakit dan koma, beda dengan orang yang kecelakaan itu. Seandainya orang kecelakaan, kan orang kecelakaan nggak bisa untuk Dia mau mikir apa setiap dulu iya, gitu ya. nah itu lebih pada arah orang yang kecelakaan, rohnya, jiwanya penasaran. Belum ikhlas dengan kejadian yang dialami, kecelakaan, sehingga dia pulang kampung. Oke. Maaf ya kalau bilangnya pulang kampung, Iya, berarti pulang ke asal gitu kan. Iya, pulang ke asal gitu ya. Kita dapat satu informasi lagi nih guys. Jadi kalau bisa nanti di saat kalian ajalnya mungkin sudah tiba, coba dipikirkan yang bagus-bagus gitu kan. Dan juga kalau bisa janganlah kita mengingat sesuatu hal yang buruk gitu kan, karena itu akan membawa negatif juga buat kita. Nah, tapi bos, Bukannya kalau bisa, harus bisa. harus bisa. Sehingga setelah dia pulang kampung meninggalkan dunia ini, rohnya akan menemukan dunia yang bahagia, yang lebih bagus dibanding dunia manusia. Oke. Nah, kalau gitu berarti begini bos. Saya kan cuma dapat cerita dari orang nih. Orang-orang banyak yang bilang ketika kita sudah mencapai ajalnya, kita sudah terbaring di rumah sakit. Di saat itu kita mau dicabut alat pernafasannya gitu ya. Nah, yang sebenarnya terjadi di situasi gaibnya, apakah betul ada satu entitas atau sosok yang menunggu untuk mengantar dia ke alam baka tuh? Seperti benar atau enggak gitu? Iya. Oh benar ya? Iya, itu lebih pada kita orang-orang yang masih hidup tidak bisa untuk ditanyakan seperti itu ya. Tapi orang yang akan meninggal itu yang akan bisa melihatnya. Tergantung dari perbuatan dia baik apa tidaknya. Kalau seandainya perbuatan dia baik ada, tidak baik pun ada, ibaratnya balance, yaitu dua-dua akan hadir. Yang wajahnya putih dan wajah si hitam begitu. Kalau seandainya dia perbuatan baiknya itu banyak, dia akan didampingi oleh yang wajahnya putih. Tapi kalau seandainya perbuatan di dunia dia banyak buruk, itu akan didampingin dengan wajah yang si hitam. Seperti itu penjelasannya. Oke. Memang ada Bener seperti ya? itu ada ya. Oh, berarti terkonfirm tuh guys. Kalau orang banyak melakukan perbuatan buruk, perbuatan baiknya tidak banyak, cara dia untuk pulang kampungnya itu sangat sekali menderita dan merasakan sakit sekali. Karena dicabutnya perlahan gitu. Makanya ada orang bilang kalau misalkan perginya ke alam yang bagus, biasa meninggalnya nggak susah. Ada yang Iya. bilang begitu ya bahasanya. Itu bener ya? Iya, hanya sehelas napas ya udah pulang Lewat kampung dia. gitu. Oh Tapi iya. beberapa detik otak dia itu masih mengingat. Tapi kadang-kadang mereka yang pulang kampung itu tidak 100% untuk saat itu dan detik itu menyadari kalau dia itu sudah tidak ada. Itu pun membutuhkan proses dan nalar pemikiran yang ini loh gue sudah nggak ada gitu. Oke. Nggak bisa secara otomatis detik itu dia nggak ada dan dia menyadari enggak. Terutama yang mohon maaf ya korban kecelakaan, biasanya dia nggak mengetahui banget. Kecuali orang yang sakit kan mungkin dia udah tahu, oh saya sudah sakit, sudah persiapan. Ya, dan itu dia kalau yang sakit itu lebih pada arah ke ikhlas dan itu pun sudah dia persiapkan mentalnya kalau dia itu akan
pulang Berangkat nih, kampung gitu ya. ya. Dan otomatis dia akan membaca doa-doa yang dia anut, mengingat perbuatan baik dia di masa kehidupan dari dia sadar hidup sampai dia pulang kampung. Oke. Itu sangat membantu daripada manusianya sendiri. Karma baik yang dibawa, alamnya cukup enak dan bahagia. Oke. Lalu bos, ini saya mau tanya nih, ini kan ada penasaran nih, tiba-tiba tadi kepikiran aja nih. Biasa kan, tadi kan bos bilangnya kalau yang orang baik nih meninggalnya tuh cepat ya. Maksudnya mudah gitu kan. Kalau misalnya, kan tapi kita ada mengenal dengan istilah yang kayak 40 harian atau biasaan berapa harian, 3 harian itu Ada 3 hari, ya 3 ada hari. 7 hari, ada 40 hari. Ya, 40 hari. Kalau mereka memakainya. Kalau misalnya kita, kayak misalnya ada yang memakainya gitu, bos. Itu jadi mereka itu langsung dijemput ke atas atau pulang kampung gitu? Enggak. Oh, enggak. Diberikan dulu waktu di dunia Oh. untuk beberapa saat. Ibaratnya dia untuk menyadari kalau dia itu sudah udah meninggal gitu, udah ya. sudah tidak ada. Diberikan kesempatan dulu selama 40 hari. 40 hari di dunia alam manusia beda lagi dengan alam di atas. Untuk dunia gaibnya 40 hari itu hanya beberapa jam yang dia rasakan, tapi di dunia sudah 40 hari. Paling dia baru beberapa jam gitu. Kan ininya udah beda alamnya. Iya, betul. Oh, berarti kalau di atas itu memang kesempatan itu sebenarnya diberikan ya bos ya, untuk mungkin yang titip-titip Kesempatan diberikan pada manusia tergantung dari karma baiknya, karma buruknya. Kalau manusia itu melakukan karma baiknya banyak sekali dan karma buruk cuma bisa dihitung dengan jari, itu dia bisa reinkarnasi dalam hitungan jam. Secepat itu? Iya, dikatakan reinkarnasi dalam hitungan jam, dia bisa juga langsung reinkarnasi jadi manusia. Bahkan kan ada orang yang begini, wajahnya mirip gitu, sama. Itu dia prosesnya reinkarnasi hitungan jam. Mungkin perbuatan baiknya dia itu yang banyak gitu. Setelah dia reinkarnasi meneruskan kehidupan jadi manusia baru, rezekinya pun bagus. Dan mungkin bahagia. Tidak beda-beda jauh dengan kehidupan yang pernah dialami sebelum dia reinkarnasi. Ya seperti itu. Oke. Berarti ngomong-ngomong soal karma nih ya bos ya. Nah, banyak orang yang bilang setelah kita berangkat ke alam sana itu ada proses penghakiman. Kamu ini karma baiknya lebih banyak atau karma buruknya lebih banyak gitu kan. Banyak yang bilang gitu kan, cuman dengan bahasa lain dosa gitu kan. Nah, sebenarnya menurut yang bos tahu, proses di sana itu apakah betul ada orang yang atau sosok yang untuk menghakimi orang-orang yang sudah tiada itu gitu? Ada nggak? Menghakimi itu balik lagi pada ke hukum karma dan karma baik dan karma buruk, balik lagi pada si orangnya. Iya, si sosoknya gitu. Ada nggak? Si sosoknya ada. Ada ya? Ada. Oh, oke. Banyak alam-alam yang tergantung dari dia karma baiknya atau karma buruknya. Ada satu contoh orang dulu, zaman dulu itu, dia tidak mengerti perbuatan baik. Ya. Tapi di hatinya tidak punya rasa sirik, dengki, dan dendam. Nah, sehingga selama dia hidup dia pun tidak melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baik tidak, perbuatan buruk pun tidak. Begitupun dengan hatinya. Setelah dia pulang kampung, dunianya akan diarahkan pada kehidupan lagi, reinkarnasi di alam manusia biasa. Oh, tapi coba kita ambil contoh misalkan satu orang ini X gitu ya bos ya. Nah, si A deh. Si A ini dia baru saja berangkat, dia dari rumah sakit terus pergi ke alam baka yang sebutnya ya. Nah, di alam baka itu kan yang nganterin ya tadi itu bisa ada satu, bisa ada dua gitu kan. Nah, kemudian dihadapkan sama satu hakim lah bisa bilangnya gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika hakim itu bertemu dengan satu arwah ini tuh, apa yang
Seperti ini aja dah. Manusia baru saja dia meninggalkan raganya dan dijemput, tergantung dari yang baik atau yang buruk, ya. Oh, hakimnya beda. Ada yang hakim yang khusus buat orang yang buruk, sama itu langsung dipisahin tuh. Itu pencabut nyawa untuk pendamping dia menuju alam baka. Hakimnya tapi satu atau dua? Hakimnya satu. Satu. Emang di dunia ada hakim, ada jaksa, ada saksi mata. Iya kan, makanya nih kita nggak tahu nih. Jadi lucu juga ya kalau Iya. gitu ya. Pemerintahan di sana ya. Iya. Ada pengacara gitu, pakai pengacara siapa yang pengacara kondang, tapi Iya. dia udah di alam sana gitu ya. Gimana tahu ya, dosanya udah banyak. Ya nggak gitu tahu ya. juga sih kalau seandainya dia jadi pengacara di alam sana. Kalau pengacaranya lahirnya sama alam dia. Iya. Kalau seandainya nggak sama, mau nyari kemana? Iya. Mau lo, yuk bantuin orang itu untuk jadi pengacaranya. Aduh, Kamsia lah. Amsya. Kayak gitu. Nah, berarti kan kalau untuk di posisi itu, ini kan setelah dia ketemu dengan Bapak Hakim ini, dia itu langsung diarahkan ke satu alam. Tidak dulu langsung bertemu dengan Bapak Hakim. Oh, gimana? Ada tradisi-tradisi dan kepercayaan orang-orang, tidak semua. Oh. Tidak semua. Setelah dia meninggal dan ada proses pemandian, pakai baju dan keperluannya disiapkan di dalam satu Ya. peti itu kan. Iya. Tidak lupa juga diselipkan dompet dan identitas diri dia seperti KTP fotokopi atau di dompetnya diberikan uang. Itu menurut kepercayaan mereka ya. Menurut kepercayaan dan sangat meyakini itu. Mungkin mereka berpikir kalau seandainya diberikan dompet, ada uang, mungkin untuk ongkos kali, Ya. untuk Iya, ongkos, sedangkan Balik gitu ya. ya namanya kepercayaan, padahal sesungguhnya enggak, cuma hanya kepercayaan aja. Iya. Tapi identitas di dalam dompet itu diletakkan fotokopi, tapi ya asal satu yang benar. Tanggal kelahiran, bulan dan tahunnya itu nggak boleh salah. Setelah dia melewati alam baka, dia seperti berbaris Ngantri ini dia. ngantri sembako. Tapi bukan sembako, bukan. Perhatiman ini ya. Iya. Satu-satu. Nah, giliran si A itu menghadap petugas nih, petugas di alam baka. Kamu membawa identitas? Ada, Pak. Boleh aku lihat identitasnya? Silakan, Pak. Setelah dilihat identitas, KTP, fotokopinya dan dicocokkan pada buku kehidupan. Oh, oke. Namanya A, usianya, tahunnya, bulannya, tanggalnya, oke, cocok, masuk ke dalam. Oh. Nah, dari dia masuk ke dalam, udah masuk ke dalam sana, barulah dia ketemu penghakiman. Dan di situ sudah bisa ditentukan karmanya baik atau tidak nih, ya. Kalau dia karmanya baik, dia akan selalu didampingi dengan yang wajahnya putih. Dan itu diberikan bendera berwarna Biku Mepuji. Apa itu Biku Mepuji? Biku Mepuji, ada yang tahu penjelasannya Biku Mepuji? Apa itu? Biru, Jiku Hibiniu. Biniu, nggak ada Biniu. Hibini. Biniu nggak ada, suami Oh nggak ya, ada. Biku Mepuji itu salah satu bendera Buddhis ya. Oh, iya, iya, Warna-warna dari bendera Buddhis. Itu yang akan dibawa sama dia ya. Lalu karma dia baik. Nah, si penghakiman itu, si hakim itu tidak banyak bertanya. Dia tertawa, gembira karena melihat orang yang sosok si A ini karmanya baik. Kalau orang itu berbuat karma buruknya banyak, bukan hanya dia dapat bendera, tapi kakinya pun udah langsung dirantai dan diberikan rodi. Udah kayak orang penjara aja gitu Iya. ya. Kerja rodi yang gede itu. Iya, itu diberikan dan jalannya tuh pun terseok-seok. Diberikan juga dia bendera, cuman benderanya warna hitam. Oh. Nah, kalau si penghakiman itu lihat orang itu membawa bendera hitam, udah langsung. Dia sangat murka. Karena perbuatan di dunianya tidak ada baik, buruk terus. Nah, setelah dia udah lewat seperti itu, dia pun didampingi yang karma buruknya banyak itu didampingi dengan yang sosok hitam. Setelah itu menyadari dihadapkan pada
satu cermin kehidupan. Oke. Besar, bundar, lonjong. Ya, Ya. Apa itu isinya di situ? tidak berisi, disuruh menghadap daripada cermin kehidupan. Melihat si A itu perbuatan dari semenjak dia dilahirkan, kecil, dewasa, menikah, bekerja, sampai pulang kampung. Oh. Jadi di cermin kehidupan itu dia seperti menonton adegan film dari tapi, dia kecil sampai itu gitu Iya. Reka ulang gitu. tapi aktornya dia sendiri. Kalau dia menonton dengan hasil perbuatan di dunia bagus, dia pun akan bahagia dan tersenyum. Nah, ditentukanlah alam mana yang akan dimasuki. Nah, ini menarik nih yang di sini nih. Orang kan Kalau yang buruk nggak diucapkan ya. apa mau diucapin juga kita ceritain. Kan ada dua, karma baik dan karma buruk. Yang Ya. kita ucapkan ini selalu karma buruk. Iya. Karma baik. Baik. Jadi karma buruknya kita belum ucapin. Iya, Untuk betul. orang yang banyak berbuat karma buruk, tapi kebaikan mungkin ada sedikit-sedikit gitu, nggak selalu melulu. Semuanya buruk gitu. Selama hidup dia dari kecil sampai pulang kampung buruk nggak mungkin. ada lah, satu Ada lah dua. sedikit-sedikit gitu kan. Itu dia pun sama dengan si A akan melihat kehidupan dia di dunia. Kenapa dia sampai berbuat banyak sekali karma buruk. Langsung udah bisa ditentukan alam mana yang akan dimasuki. Alam neraka banyak tingkatannya, tingkatan rendah sampai tinggi gitu kan. Ini nih. Alam setan, alam binatang, alam jin. Seperti itu. Oke, berarti nih ngomong-ngomong soal Alam alam. penasaran. Nah, jadi ngomong-ngomong soal alam nih, kan mungkin banyak orang yang juga sedikit banyak mengetahui tentang tradisi orang Tiongkok ya. Orang Tiongkok kan banyak mempercayai bahwa alam kehidupan itu ada banyak, termasuk sama alam gaib di sana gitu kan. Nah, Iya. kalau untuk di alam baka sendiri, setelah orang ini mendapat penghakiman, kan ada dua nih, satu yang naik sama satu yang turun. Nah, Alam baka itu melewati alam baka. Melewati alam baka itu seperti padang rumput. Melewati padang rumput itu disebut alam baka. Tempatnya gelap, anginnya gede bener, berdebu. oke. Jadi kalau seandainya orang itu perbuatan buruknya banyak, dia akan tersesat. Makanya ada kepercayaan dari orang Tionghoa, orang Cina, asli maupun peranakan gitu kan, sangat percaya sekali lilinnya itu dan kertas yang untuk jenazah nggak boleh putus. Mereka pikir untuk petunjuk jalan. Oke, petunjuk jalan memang benar. Kalau orang yang meninggalnya, orang yang pulang kampung itu karmanya bagus. Hanya diberi penerangan satu. Korek api yang terbuat dari apa itu? Kayu. Ya. Diberikanlah dia itu. Bukan lilin, tapi hanya korek kayu. Dengan melewati alam baka yang anginnya besar sekali, anginnya kenceng, debu. Mati udah itu koreknya. Dia pasti akan mati. Iya. Tapi karena perbuatan baik dia banyak, korek pernah api padam. tidak akan pernah mati, walaupun kecil. Untuk penerang dia jalan ke alam baka. Nah setelah itu dia melihatlah satu alam yang terang, dan itulah mencocokkan identitas dia dengan buku kehidupan. Tempat penghakiman gitu ya. Tempat penghakiman itu di neraka, karmanya buruk. Penghakiman ditentukan ke arah mana roh itu akan masuk gitu loh. Nah, ini nih Penghakiman itu ya alam yang nggak enak ya. nggak enak ya. Kalau alamnya enak, nggak mungkin dihakimi, orang dia nggak salah kok. Jadi di ya sana benar makanya juga. pengacara nggak laku, nggak ada pengacara, nggak ada. Jadi di alam sana itu nggak memakai agama. Contoh agama lu apa sih? Nggak ada, nggak ada di sana, nggak ada. Universal. Cuma yang lu pakai perbuatan apa sih yang udah lu lakukan, karma baik atau karma buruk, itulah yang menentukan. Oke. Berarti kalau misalkan kita bicara kan ada dua nih, satu yang ke arahnya yang baik, satu ke arahnya yang buruk gitu. Iya. Nah mungkin kita bicara dulu dari yang buruk dulu deh. Tadi kita udah bicara yang baik ya. Iya. Nah
kalau untuk di alam yang buruk itu sebenarnya seperti apa sih bos? Tingkatan alamnya tuh ada nggak sih? Tergantung perbuatan buruk apa yang dia lakukan. Semakin buruk. Seandainya dia membunuh orang tua, atau menista agama, Jadi apa tuh? atau dia menjolimi pemuka agama, itu neraka tingkat atas. Tingkat paling bawah berarti ya? Paling tinggi yang nggak bisa lagi untuk dibantu, yang nggak bisa lagi roh itu untuk ditolong. Nah, terus kalau misalkan udah sampai ke bawah begitu, tidak ada harapan sama sekali sampai Reinkarnasi gitu seperti itu. Reinkarnasi, bisa reinkarnasi. Cuma reinkarnasinya juga bukannya jadi manusia. Oh. Pasti Jadi- alamnya bawah juga ya, alam hewan, alam binatang. Oh, Yang akan dia rasakan. oke. Berarti untuk orang yang tadi misalkan dia Minum dulu, minum ketelak tuh. Oh, iya, iya. Ketelak, minum dulu ya. asap, rokok, Iya. enak. Tenggorokan perih. Terus berarti kalau misalkan kita boleh urutkan nih bos, berarti alam yang paling bawah itu kan ada alam hewan ya berarti ya, Alam binatang ya. alam binatang. Alam hewan. Kemudian setelah itu adalah neraka tingkat yang paling Enggak dulu dong. apa tuh? Setelah alam yang rendah itu, Hah? alam binatang, alam hewan, Ah, alam setan, oke, alam setan, alam penasaran, alam penasaran. Lalu baru masuk neraka. baru neraka. Oh. Oke, neraka Jadi tingkat itu paling tinggi. ya, yang ini di bawah daripada neraka tuh, yang kebanyakan orang pun udah banyak mengerti tentang 3 alam itu. Ya, yang alam setan, alam penasaran ya. Penasaran sama Berarti hewan. penasaran itu setingkat lebih tinggi ya daripada alam setan ya. Alam penasaran itu lebih pada dia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan urusan di dunia itu yang belum rampung, yang belum beres, diberikan kesempatan. Kayak orang mah dikasih paspor sebentar gitu ya. Iya kan, Oh. seandainya begini, orang meninggal dibunuh, Oke, kan penasaran. Iya. iya. Tapi si orang yang dibunuh itu penasarannya kenapa? Yang membunuh dianya itu belum keungkap. Oh, jadi dia Jadi yang kayak disebut gentayangan di dunia. gentayangan. Iya. Berarti dia memanfaatkan waktu itu mungkin untuk ngasih tauin sanak saudaranya gitu ya. Biar Iya, ini untuk nih urusannya itu ceritanya beres. gitu. Dan terungkap siapa yang membunuhnya gitu kan. Jadi ada kepuasan di batin si manusia yang sudah pulang kampung itu untuk menyelesaikan, oh ya nih, gue dibunuh sama dia nih. Jadi aparat dan keluarga mengetahui kalau dibunuh sama ini. Itulah yang menentukan dia penasaran apa enggak. Setelah selesai ya dia akan naik lagi. Dan itu proses daripada kelanjutannya yang seperti tadi diuraikan pertama. Iya. Oke, kalau gitu berarti tingkatannya begitu ya, kurang lebih ada alam hewan, alam setan, penasaran, kemudian neraka. Dan banyak tingkatannya di sana ya, tergantung dari karma buruknya yang arwah itu ya dilakukan ya. Dalam kepercayaan kita, neraka dan surga itu banyak sekali tingkatan-tingkatannya. Kalau nggak salah sebut, neraka itu ada 36. 36 di bawah. Iya, itu garis besarnya Ditambah dirampung banyak, cuma dibagi berat, kecil, dan sedang. Iya. Oke, kalau gitu berarti dari sini kita udah bisa tahu juga nih teman-teman bahwa menurut kepercayaan kami orang Tionghoa itu ada alam yang jumlahnya 36. Dibagi-bagi alamnya, cuma jumlahnya 36. Oke. Ya, jadi Alam neraka berat, sedang, dan ringan. Tergantung dari orang itu melakukan perbuatan apa gitu kan. Oke. Nah, dari sini saya juga ada penasaran nih bos. Kalau misalkan dengan banyak alam gitu ya, kan terlalu banyak kita bahas ya. Iya. Tapi mungkin kita pilih salah satu aja. Kayak saya tuh pernah dapet cerita juga. Kalau ternyata tuh di alam sana, menurut penuturan yang saya dengar nih, itu ada alam yang mereka itu hidupnya selayaknya seperti manusia biasa aja. Ada yang dia berdagang, ada yang dia punya pekerjaan, atau bahkan ada bank gitu juga kan. Iya. Itu sebenarnya bener nggak sih, dan boleh diceritakan nggak keseharian mereka tuh seperti apa gitu? Iya. Kalau dalam anutan orang kepercayaan, percaya dengan itu,
itu disebutnya alam, dia terlahir di alam manusia biasa. Kenapa disebut alam manusia biasa? Karena aktivitas yang pernah dilakukan di dunia ini, dia pasti akan alami di alam sana. Seperti dia pernah bertani atau berdagang atau jadi bos, segala macamnya. Berarti kalau gitu misalkan si X ini kayak seperti tadi cerita A ya. A ini misalkan dia seorang pedagang sayur gitu. Ketika dia masuk alam sana, dia berdagang sayur juga gitu. Mungkin tidak 100% sama berdagang sayur. Di alam sana dia bisa melakukan pekerjaan seperti dia itu di dalam pasar. Bedanya waktu di dunia dia jualannya itu sananya keliling gitu. Keliling gitu, jualan keliling. Tapi di sana dia akan mendapatkan pekerjaan berjualan di pasar. Ada tendanya Ya. gitu ya. Tapi beda di sana itu tidak membutuhkan uang. Barter. Barter. Oh, jadi kayak kehidupan orang zaman dulu ya? Iya, jadi orang yang jual ini seumpama dia jual jeruk nih. Orang yang mau belinya dia pengen makan jeruk, tapi dia punya apel gitu. Jadi barter, balik. Oke. Tapi tidak menggunakan uang. Berarti Uang itu hanya kepercayaan saja. Di sana tidak butuh uang. Terus kalau misalkan kita kan sebagai manusia yang masih berdaging nih bos, Iya, berdaging. kita kan butuh uang untuk makan gitu Iya. karena keseharian mereka dengan mereka bekerja dan beraktivitas di alam manusia yang gaib itu, mereka kan pasti butuh makan juga kan? Iya, Mereka tuh makannya apa sih di sana? Sama nggak kayak kita? sama. Begini, di orang kepercayaan atau orang Tionghoa, ya, itu orang meninggal diberikan rumah-rumahan. Oh, sebelum meninggal Dikirim. Oh iya, sebelum meninggal. Tapi alangkah bagusnya kalau cara pengiriman rumah-rumahan itu sebelum dia 7 hari. Oke. Sebegitu meninggal boleh 3 hari, 3 hari. gitu, Oke. 7 hari gitu. Jadi mohon maaf dulu, saya potong dulu sedikit Iya. ya bos ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, biasa kita itu orang Tionghoa untuk ketika misalkan sanak saudara kita ada yang meninggal gitu, Iya. kita biasa itu melakukan sebuah upacara. Nah, salah satunya itu adalah memberikan bekal-bekal untuk mereka bisa hidup di alam sana. Salah satu contohnya, pernah lihat kan mungkin teman-teman kayak orang tuh ada bikin rumah-rumahan Iya, nanti gitu. ada gambarnya. Ada juga Nanti yang ada baju. gambarnya di sini ya. Iya, gitu, nanti kasih lihat. diberikan contoh. Nah, jadi itu yang sekarang lagi kita bahas ya teman-teman. Nah, berarti rumah-rumahan yang dibikin itu, yang dipersembahkan itu benar wujud ya di sana? Iya, wujud. Balik lagi, tergantung karmanya. Oke. Kalau karma dia baik, itu akan terwujud di sana. Dan ada lagi juga orang yang banyak sekali yang nggak mengirimi rumah-rumahan, itu di sana sudah tersedia. Cuma bedanya kalau di sana itu seperti rumah kontrakan, petakan, tapi semuanya rata, bentuknya sama. Itu mereka diberikan fasilitas, cuma satu, mereka tidak disediakan pembantu. Ada loh banyak yang suka apa, mungkin teman-teman juga ada yang tahu yang Iya. tahu kepercayaan ini ya. Jadi Iya. kadang ada yang suka kirimin tuh mobil. Terus Oh, ada rumah, ada pembantunya. toko-toko Iya. juga. Nyampe nggak sih itu bos sebenarnya? Tergantung dari karmanya. Kalau karmanya bagus, mereka semua dapat itu. Yang disebut dia mengirimi mobil-mobilan dari kertas atau motor-motor dari kertas. Kalau karma dia bagus, akan nampak di sana. Bedanya di sini dikirim rumah berserta supirnya. Di sana supirnya nggak ada. Oh, jadi yang Rumahnya memang doang. tidak ada di sana memang tidak akan ada gitu ya. Tidak ada terwujud. karena dia sudah disediakan. Ada tuh kan kirim pembantu 2 itu kan. Dalam kepercayaan orang, sebelum dibakar itu, sebelum dikirim dipecut-pecut gitu kan, diperancain gitu. Nanti di sana lu harus jangan males ya, kerjanya harus rajin ya, layani tuan lu gitu. Dua-duanya laki-laki dan Perempuan. perempuan, dan itu
bisa disebut namanya si Letong sama si Lehwa. Waduh. Ini beneran ini, Letong dan Lehwa. Iya, benar. Agak unik juga ya namanya. Iya, namanya lucu ya. Iya. Iya. Nah, berarti ada satu pertanyaan lagi yang ketinggalan nih, Bos. Posisi alam manusia itu sebenarnya ada di mana ya? Dia ada di atas atau di bawah? Yang disebut alam seperti itu adanya di atas, cuma tingkatannya yang nggak Paling terlalu bawah ya. tinggi. Yang disebut alam bawah itu hanya neraka. Oh iya, jelas lah. Masuk di akal karena kan mereka bisa dapat fasilitas juga gitu kan. Itu udah mengartikan bahwa mereka tuh adalah karma Ya, baiknya karma baik. gitu Iya. ya. Bukannya ada orang yang sering kali mengucapkan kalau neraka itu biayanya mahal dan surga itu alam dewa, alam bahagia tidak membutuhkan biaya. Iya. Benar. Jadi kalau di sana itu sekali lagi saya tegasin ya Bos ya, berarti untuk sistem perdagangan tadi keseharian mereka itu ya sesuai aja kayak di dunia sini ya, ada yang bekerja, ada yang bertani dan lain-lain. Ya, contoh satu ada sosok gaib yang tanpa disengaja Ai mengetahui nih pada manusia itu Ai ucapin itu ada orang tua Yu ya. Orang tua Yu itu memakai baju piyama tapi garis-garis biru dan selalu ngerokok atau cerutu. Iya bener. Tapi kok dilihat di alamnya namanya siapa? Si Ano. Misalkan. Ya, misalkan si Ano. Lihat nih. Sepertinya kehidupan dia itu lahirnya di alam biasa loh, manusia biasa. Kok bisa seperti itu? Karena Ai lihat sosok roh itu dia seperti mandor sawah. Dia keliling setiap pagi, tangan selalu di belakang, tapi cerutu tidak pernah ketinggalan nih, rokok gitu kan. Sepertinya rokoknya kretek ya? Iya katanya gitu. Kok itu orang tuanya Yu jadi mandor sawah, setiap pagi jalan gitu, memperhatikan sawah kiri dan kanan. Setelah diucapkan begitu, si anaknya dan itu orang tuanya berucap pada gua sebelum dia meninggalkan raganya, memang jualan beras. Kan itu hampir mirip. sama, mirip. Cuman beda dari gambarannya aja gitu kan. Ya seperti itu contohnya. Oke, berarti untuk perekonomian atau pekerjaan di sana kurang lebih sama ya guys ya, kayak kehidupan kita. Iya. Nah terus lagi Ada kandang babi, itu rumah ada kandang babi ya. Mungkin Tergantung. waktu pengirimannya rumahnya ada kandang babi kali ya. Terus di depan pekarangan rumahnya ada bangku mebel, itu ada beneran. Ada beneran, dan orang yang menghuni itu ada pelayan tuh yang namanya si Lehwa. Ditanya, apakah pagi ini mau minum teh atau meminum kopi atau roti bakar seperti yang disajikan? Tapi kan ini bukan dari alam gaib roti bakarnya. Iya, kalau nggak kenyang nih makan gini nih. Itu dia akan selalu sediakan dengan pembantunya, karma baiknya. Dan manusia yang terlahir di alam manusia biasa ya seperti tadi yang diucapkan, tidak berbuat jahat, tidak juga berbuat baik. Yang tidak disebut berbuat jahat tidak ada rasa hati sirik, dengki, dan pendendam. Itu. Oke. Nah, 3 itu tadi berarti sudah terjawab. Kemudian berarti kalau soal kita bicara kemajuan zaman di sana gitu ya. Apakah kalau sekarang kan udah teknologi udah banyak banget di dunia sini kan, Bos. Di sana itu ada nggak sih kayak gedung-gedung atau cuma kayak desa-desa aja gitu? Ada yang desa, ada juga yang seperti perkotaan. Cuma kalau di dunia ini zaman modern makin modern dan menggunakan robot. Ya. Tapi kalau di sana tidak digunakan. Enggak ya? Hanya seperti perkotaan, ada gedung-gedung itu ada. Waduh, berarti bisa ada kemungkinan sama kayak di sini ya? Iya. Coba stand bibirnya dilap dulu, ini tadi banyak iya. makanan.
lihatnya kayak agak janggal gitu loh. Takut nyembur gitu kan. Agak lapar ya guys, maaf ya. Belum makan kita ya. Karena kita syutingnya juga malam. Iya nih, syuting jam 10:30. Nah, Tapi di saat syuting kita nggak pernah kekurangan bahan ya, siap. makanan. Itu paling penting. Nah, Biar berarti nggak masuk angin. iya, itu penting Kan loh. kita cuap-cuap aja begini, perut kosong, masuk angin, selesai dari konten, brut aja gitu kan. Nggak enak kan, kita yang ngeluarin brutnya enak, sekeliling kitanya yang terganggu. Iya, makanya jangan kayak gitu lah, Bos. Ya enggak, makanya kan kita Bau kali disediain- sekitar. makanya kan kita disediain roti panggang sama ini nih sususan nih, isi coklat, enak. Iya. Nah, berarti kalau gitu di sana ada yang gedung juga gitu kan? Berarti ada orang kerja tuh ada handphone ya? Tidak ada handphone, Oh, saya pikir bisa WA-WAan kan? enggak, telepati aja di sana mah. Telepati. Iya, nggak ada butuh orang yang hidup di alam manusia biasa itu tidak membutuhkan barang elektronik. Oh, saya pikir bisa ada Instagramnya juga, dia bisa ada selfie apa gimana gitu kan? Mana tahu di sono Nggak ada. nih, Ada ya? coba kalau Nggak ada misalkan di nih, sana, nggak ada. Soalnya di sana nggak ada tukang Bos. cetak foto. coba gini dah. Kalau misalkan orang itu Kita sudah coba aja mati ke sana hidup. yuk. Aduh, Mau? saya masih mau hidup ya, takut gak bisa pulang dari Ya sana. masalahnya kalau penelusuran ke sana kita nggak bisa lewat batin sih. Kalau seandainya you mau ke sana, ayo pulang, you nggak bisa pulang loh. Itu dia gimana Iya. baliknya. Aduh. Nah, berarti kalau misalkan nih pekerjaannya sama. Nah, kalau misalkan sekarang pekerjaan kayak kita nih, YouTuber gitu kayak saya atau Lia gitu. Nggak ada. Di sono apa jadi Kan YouTuber juga? tadi kan dibilang penghidupan di sana dengan di manusia sekarang ini tidak semodern apa yang kita alami di dunia ini. Saya kan Masanya jadi YouTuber terus konten Iya, mana kan. ada kita itunya. menjiwai. Kalau gitu. seandainya begitu caranya sama manusia, biarin dah gue mati juga. Yang penting gue bisa lahir di alam manusia. Tahu kehidupan yang sekarang gue jalani akan dijalani lagi. Jadi apa? Iya. YouTuber. YouTuber gitu kan. Tetap halo guys gitu loh. Sekarang kalau misalnya mau menjadi YouTuber, temanya apa? Manusia di dunia gitu. Kita memberikan edukasi kepada manusia, ini loh kehidupan, kita bikin vlog gitu. Oh, kan. itu mesti minta izin dulu sama yang punya kuasa alam semesta. Oh gitu ya. Iya. Oh. Saya pikir konten bagus juga tuh guys kalau misalkan nanti. Kan kalau diizinkan, kalau seandainya kamu kurang ajar ya, ai turunin kamu jadi manusia rendah. Apa? Lahir dalam hewan. Setidaknya nggak hewan, ya setan lah gitu kan. Iya juga ya. Iya. Jadi mukanya udah nggak muka Stanley lagi kan. Mukanya serem, rombeng, hitam gitu. Oh, matanya hitam yang banyak begadang gitu kan. Bawah matanya hitam kan nggak lucu. Iya. Iya. Jadi kalau setelah begitu menemuin ke alam dunia nggak ada yang kenal yuk. Yang ada yuk dilempar sama garam. Kebakar Pergi yuk. gitu ya. Enggak kebakar. Oh, kebakar. Iya. Tapi garamnya garam kasar. Kalau garam halus mah ibu-ibu rumah tangga masih dibutuhkan di dapur. Iya, saya pikir kalau Tapi misalkan nggak ada saya, fungsinya juga sih kalau alam garam halus mah. ya saya pikir kalau misalkan amit-amit kita sampai ke alam setan gitu ya, orang pada kasih kita garam gitu, kita bikin rumah makanannya di situ. Makanya Buat bikin gitu. makanya di dunia ini kita jangan banyak berbuat jahat. Oh iya. Perbuatan baik lebih baik tidak usah sering diingat, tidak usah. Jadi perbuatan salah dan perbuatan yang nggak baik lah yang harus kita ingat. Kenapa? Kalau kita selalu mengingat perbuatan kita itu tidak baik, kita akan selalu menggali untuk selalu berbuat kebaikan, tidak akan habisnya. Oke. Bukan hanya nanti kita akan terlahir di alam manusia biasa, mungkin lebih agak tinggi alam dewa gitu, Oke. alam surga gitu, Iya, yang iya. cantik, yang cakep-cakep. Bahkan yang di dunia ini tidak ada penampakan, sana bisa lihat. Bisa ya. Iya, burung pun cantik-cantik. Tuh. Walaupun burung ininya lancip nih, tapi cakep aja gitu. Jangan ngeliat begitu ah. Sinis amat. Gitu. Nah, terus kita ke pembahasan selanjutnya nih. Kan ada orang juga banyak bilang nih bos. Nah, bakar dulu deh. Bakar. Bakar apa dulu. nih? Itu, bakar ini. Iya. Nah, jadi kan ada banyak orang bilang nih bos. Iya. Kayak misalkan saya pernah dengar beberapa cerita ya. Misalkan ditinggal pacarnya meninggal karena kecelakaan gitu. Kemudian pasangannya itu akhirnya dia nggak lama jatuh sakit,
kemudian dia ikut meninggal gitu kan, Iya. ada cerita gitu kan. Iya, iya. Nah, sebenarnya mereka itu di sana atau kita deh bisa nggak kemungkinan ada ketemu sanak Kita. saudara gitu loh. Kita Sebagai Gua aja manusia, lah. ya, saya Aing mah sebagai tidak. manusia. Aing nggak pernah ngalami hal seperti itu. Sampai cekukan saya. Nah, ada kemungkinan nggak sih kita ketemu sanak Enggak. saudara di sana? Tergantung. Iya. Apa tergantungnya? Jodoh kah atau apa? Kalau soal jodoh, mungkin dia di saat itu jodohnya sudah habis. Jadi perjalanan hidup mereka yang masing-masing. Dan itu pun menentukan dia akan terlahir di alam mana. Belum tentu selalu dan melulu juga bertemu dengan pasangannya. Oh, Kalau seandainya si lelaki atau si lelaki itu perbuatannya tidak bagus, dia lahir di alam setan, di alam binatang, dan pasangan hidupnya terlahir di alam yang bahagia, ibadahnya kencang, selalu beramal kebaikan, iya. kan bisa aja dia masuk surga. Si pasangan hidupnya alam setan. Iya. Dari mana ceritanya bisa sama? Berarti karena variabelnya terlalu tinggi, sebenarnya ada kemungkinan ya, cuman kemungkinan itu kecil karena ya sekali lagi alam itu ada banyak dan kemudian karma baik dan buruk setiap orang itu berbeda banget Iya, gitu. Walaupun dan itu yang menentukannya. ya walaupun kamu pasangan suami istri, tapi kan belum tentu apakah si suami itu juga sebaik istri ataupun sebaliknya gitu kan ya. Oh iya. Oke. Bisa jadi masuk alam neraka. Mm-mm. Nah, Bisa ditentukan jodoh itu. oke. Kecuali sewaktu dia hidup di dunia berikrar, pada pasangan itu berikrar gitu, kita mau nanti kehidupan yang akan datang kita berjodoh lagi, dan kita mau setelah kita berjodoh kita satu kepercayaan itu diucapkan pada masing-masing pasangan. Oke. Nah, terus lagi kalau misalkan mereka yang terlahir di alam manusia itu, Bos. Alam manusia biasa. Ada manusia biasa itu Iya. yang digaib. Aha. Mereka itu tahu nggak sih? Karena kan pasti mereka di sana juga melakukan keseharian. Mereka juga mungkin berusaha. Ada orang yang bikin karma baik juga kan. Nah, tujuannya kan adalah untuk bisa reinkarnasi. Iya. Nah, sebenarnya mereka Sebenarnya masing-masing- di alam manusia, dia terlahir di alam gaib tapi alam manusia biasa itu sudah salah satu reinkarnasi. Oh. Nggak selalu melulu dia reinkarnasi jadi manusia. Reinkarnasi itu kan banyak kategori. Dia reinkarnasi jadi binatang, reinkarnasi jadi siluman, reinkarnasi Iya, atau jadi meja gitu ya. nggak ada. Nggak ada ya, jadi meja. Beda. Kalau dia jadi meja mah versinya beda lagi. Iya. Saya pikir Nah, bisa jadi meja gitu. Itu mah kalau yang jadi meja jadi jembatan mah penonton juga udah tahu kali. Mereka itu melakukan pekerjaan apa dan mendapatkan uang apa gitu kan. Iya. Nah, saya pikir kan kasihan juga nih ada reinkarnasi di meja kan kita tekan-tekan mulu. Berat kali dia ya. Ada yang jadi media, tergantung perbuatan dia dan pekerjaan apa yang sudah dilakukan selama dia hidup di dunia. Enggak, ini sumpah bener. Ada orang bisa jadi meja. Reinkarnasi. Ada. Gimana ceritanya? Yaitu dia masuknya ke dalam dunia siluman. Oh. Jadi meja. Iya. Oh, dia berubah bentuk. Berubah ya. Iya, berubah Sama bentuk. memasuki Tapi kan nggak bisa kita ini buat. kali ya. Meja jembatan ada. Bisa lewat mobil gitu. Iya, dan itu menderita sekali. Dan umurnya pun, tidak bisa untuk diucapkan usia dia berapa di alam siluman itu. Karena sewaktu di dunia dia melakukan pekerjaan apa, menghasilkan hoki rezeki seperti apa. Berarti orang selama ini persepsi salah ya, Bos ya? Kan mereka kita kan tahu nggak misalkan gelas atau ini kan benda Benda mati Ya, ya. tapi kan dia hidupnya di dunia siluman, Stan. Oh, beda dunia gitu. Kita Beda pikir kan- dunia, bukan dua dunia. kita pikir di sini gitu kan Iya, kita Di sini mah jadi orang gelas. jadi meja. Meja nih nggak laku, nggak ada yang mau beli lu meja. enak nih jadi gelas yang diciumin tiap hari tuh, Bos. Ya kan saya pikir apa sih reinkarnasi jadi ini aja Ya gelas. kalau dia diciumin, aroma mulut wangi. Kalau you mulut bangun tidur langsung minum, ya menderita lah dia. Aduh, hampir saya berpikir mau reinkarnasi jadi gelas, guys. Enggak, itu dunia beda lagi.
dunia ekstrim itu, Alam alam setan lah ya itu sebutnya ya. alam siluman. Alam siluman. Iya, 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 iya. Lalu bos nih, Oke. saya ada pertanyaan nih. Ngomong-ngomong tentang alam manusia biasa ya. Iya. Di sana tuh penampilannya bagaimana sih? Apakah ada baju? Ada perubahan. Oh, ada perubahan. Perubahannya itu Enggak, maksudnya seperti ada apa? perubahan di dalam penampilan atau Iya, maksudnya di sana tuh Kayak apa gitu? penampilan tuh seperti Kayak apa semuanya. bajunya? Iya. Eh, perubahannya tidak begitu banyak. Kalau seandainya dari orang kepercayaan dia dikirimi bajunya seperti apa, itu yang akan dia Oh, gunakan. jadi yang kita kirim Ini alam manusia biasa loh, bukan Iya. alam surga, bukan alam dewa. Beda lagi. Dan seandainya manusia itu meninggal pulang kampung, usianya 70, Mm-mm. contoh, nanti dia reinkarnasi di alam manusia biasa, wajahnya tidak usia 70, Lalu mungkin sekitar usia 50 atau 51, 52, tidak. Dan dia kembali lagi seperti muda. umurnya jadi lebih muda ya di sana. Iya. Oke, 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 oke. Nah, Dan di situ pun dia punya usia. Dan di sana pun dia melakukan karma baik dan karma buruk. Sama, ada juga untuk dia naik derajat. Tidak terlahir lagi di alam manusia biasa, naik tingkat, bisa jadi manusia kembali. Oh. Tapi usianya tambah. ini bos, Mungkin tidak sebanyak usia dewa kali. Para dewa Iya. itu kan usianya ribuan ribuan tahun. tahun. Nah, Iya, ini udah. Iya. yang menarik nih. Kalau orang yang terlahir di alam manusia biasa di gaib, Iya, rata-rata umur mereka tuh sampai berapa ya, bos? usianya. Rata-rata gitu, yang Tuh, sepengetahuan. bos, telepon dulu nih. Oh iya, iya. Karena bos nggak hidup di alam manusia biasa ya. Oh iya, iya, iya. Iya. Seandainya dia meninggal 60 tahun, ya dia akan hidup 60 tahun. Oh, selama dia hidup di sini gitu ya. Mm-mm. Oh, gitu. Dan dia punya umur lagi 60 tahun gitu. Oh, nah, setelah Mungkin nolnya aja kali yang ditambah. Tapi itu alam dewa ya. Nah, setelah itu berarti dia reinkarnasi lagi ya, tergantung karma. Ya, itulah. Reinkarnasinya dia bisa jadi orang, bisa alam dewa, bisa alam surga, bisa alam setan, alam binatang, bisa tergantung di alam sana dia melakukan Karmanya apa. ya. Iya, itulah proses kehidupan. Ngomong-ngomong soal reinkarnasi nih, Bos. Kadang-kadang kan orang juga nggak ada yang percaya, ada yang tidak. Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal reinkarnasi nih, Bos. Ada orang bilang kita hari ini hidup itu sambil memikul karma dari kehidupan masa lampau. Menghabiskan. Itu benar nggak? Iya, Oh, itu benar ya? benar. Hmm, Menghabiskan, seandainya di kehidupan yang lalu karma baik kita masih ada, seandainya kita reinkarnasi jadi manusia, karma baiknya banyak, kita akan terlahir pada keluarga yang perekonomiannya bagus. bagus. Diberikan perhatian dan kasih sayang Cukup. sama orang tuanya. Hmm. Karma baik, dan tergantung setelah dia seperti itu, apakah menghabiskan karma baik atau menambah, Ini juga berarti mengikis gitu, atau menabung karma baik sehingga dipertahankan karma baiknya semakin bertambah. Dia nanti pulang kampung naik tingkat lagi. Oh, ya. ini nih. Berarti ini tuh semua berkorelasi ya. Iya, Kalau berkaitan. ini tuh kalau misalkan teman-teman nih, bagi yang misalkan ada punya masalah ya, selama hidupnya sampai sekarang, misalkan ada selek sama orang tua, atau misalkan seandainya kalian itu ada mungkin berantem sama siapa yang tidak pernah unsai gitu, Iya. penuh dendam. Kalian tuh jangan lupa loh, kalau kalian tidak berbesar hati untuk kalian memutuskan rantai itu, kemungkinan kehidupan selanjutnya kalian bakal ketemu juga. Iya. Jadi sebenarnya percuma kalau itu tetap dijalankan, akan menjadi kaset yang akan muter terus ya, Bos ya. Makanya harus ada pemutusan karma. Kalau dia banyak lahir ke dunia ini buruk rupa, hoki rezeki sulit, walaupun kerja udah banting tulang tapi rezeki tidak mencukupi. Karma buruk yang
dia jalani kehidupan saat dia jadi saat ini, dia harus memupuk karma baik. Mungkin tidak semua orang mengerti perbuatan baik gitu. Kadang-kadang dia tidak menyadari apakah kita ini sudah melakukan perbuatan baik atau belum. Makanya tadi dibilang kalau orang berbuat baik tidak usah diingat, tapi perbuatan salah kita, perbuatan buruk kita yang selalu kita ingat. Kenapa? Untuk kita selalu menggali dan tidak akan pernah bosan berbuat kebaikan kepada sesama umat manusia. Iya. Tuhan di dunia itu, Tuhan di dunia ini adalah orang tua. Orang tua sudah tidak ada ya yang di atas. Makanya junjung tinggilah posisi orang tua. Hormatilah. Iya, jangan sampai dia diberikan apa itu terluka hati gitu dengan perilaku si anak yang bikin orang tua itu jengkel, yang bikin orang tua itu jadi menderita. Lebih baik tidak usah seperti itu, karena semumpungan orang tua masih ada di dunia. Hormati dia seperti ia menghormati Yang Maha Kuasa. Iya. Gitu ya. Nah, tapi mungkin ada satu pertanyaan nih dari penonton gitu ya. Kalau misalkan nih bos, Iya. terjadinya kalau yang tadi itu kan orang tua itu selalu baik dengan anak, Iya. tapi anak itu tidak berbakti. Iya. Nah, kalau posisinya terbalik nih, misalkan penonton ada mengalami orang tua saya itu kerjanya pejudian, balik-balik tuh gebukin saya atau apa gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana sebagai anak Harus menyikapi itu tuh mesti gimana? Jadi si anak itu harus memberikan suatu pelajaran pada orang tuanya ya. Padahal orang tua itu slogannya nih, mau salah, mau bener, tetap maunya bener. Ya kan? Mereka orang tua itu berjudi, Ya. mabuk-mabukan, segala macam. Si anak sudah berusaha untuk menyadarkan orang tua kalau perbuatan itu nggak benar. Ya, nanti suatu saat si orang tua itu akan diberikan pelajaran dari yang atas. Nah, untuk anaknya dia harus melakukan apa gitu bos? Tetap sabar atau dia melawan dengan nggak boleh lu, tapi kan digebuk juga ya kalau begitu ya. Iya. Gimana tuh mestinya? Intinya cuma satu sih, berdoa memohon pada yang Maha Kuasa aja agar diberikan kesadaran kepada orang tuanya kalau anak itu sudah baik, anak itu sudah patuh, itu mah karma si anak, kehidupan lampaunya. Padahal si anak itu udah bersikap baik gitu, bersikap patuh. Tapi orang tuanya seandainya tidak memberikan apa yang diharapkan oleh si anak, itu kehidupan masa lampaunya dia, sehingga terlahir di keluarga yang dibalik tuh posisinya. Broken home tuh beda ya. Broken home dia orang tuanya cerai satu atau meninggal. Iya, bukan broken home ya. Bukan. Soalnya bos tidak menikah. Jadi maaf aja kalau nanya. Iya gampang bos, ntar nikah aja. Banyak kan dari penonton mungkin ada yang naksir gitu ya. Iya. Ini udah kayak sekaligus cari jodoh nih yang kita take me out GPP gitu ya. Dari karma buruk karma baik ke jodoh ya. Iya, mana tahu kan. Jadi kita bikin konten ini berarti kita berjodoh. Iya. Di kehidupan lampau. Entah apa yang terjadi di kehidupan lampau kita tidak tahu. Nggak tahu. Sehingga saat ini kita bertemu bikin konten. Salah satu kita berjodoh. Nah, itu jadi pesan-pesannya guys. Kalian juga mesti selalu baik-baiklah terhadap orang sekitar kalian. Urusan misalkan itu baik itu keluarga kalian, orang tua atau teman-teman berlaku buruk terhadap kalian, kalian harus tetap selalu menjadi diri sendiri. Diri sendiri dalam artian apa? Selalu melakukan kebaikan, tidak pernah mencelakai orang lain, dan juga tidak pernah berkata-kata yang buruk atau nyumpain orang lain. Iya. Nah, karena dengan kalian melakukan itu, kalian bisa terhindar dari kaset yang berulang ini gitu loh. Kalian bisa dapat hidup yang lebih baik, atau nanti orang tua kalian amin-amin bisa tersadarkan, atau teman kalian itu dengan kebaikan hati kita akhirnya bisa luluh juga, dan akhirnya mungkin kehidupan selanjutnya sama lebih seperti baik. kita bisa ketemu lagi dan berkonten bersama gitu Iya. kan. Ya jadi
Sampai situ ya kurang lebih penjelasannya ya. Penjelasannya sampai di situ. Oke. Terus mungkin dia ada yang mau ditanya lagi? Apa ya? Kalau aku sih paling cuma mau nanya, kalau misalnya nih, tadi kan kita udah ngomongin dunia manusia ya. Sekarang saya ingin nanyain dunia hewan nih, Bos. Ya. Hewan itu ketika mati kan nanti bagaimana prosesnya di bagian nanti penentuan mereka masuk ke surga atau nerakanya? Ya, balik lagi ke hukum karma di dunia hewan itu, hewan apa yang dia jadi hewan apa gitu. Misalnya nih anjing gitu. Anjing itu penjaga rumah kan. Di samping dia menjaga rumah juga melindungi dari tuannya. Ya, betul. Agar tidak ada maling, tidak perbuatan baik tidak si anjing itu. Baik. Untuk melindungi si tuannya. Karma baiklah yang dibuat. Setelah dia meninggal, satu roh itu bentuknya keluar. Seperti sinar. Dan di sana pun ada persidangannya. Karena dia seekor anjing itu intinya selalu melindungi si tuannya, akan reinkarnasi jadi manusia. Angka reinkarnasi lagi jadi manusia. Tergantung si anjing itu, apakah anjing, kan banyak anjing yang kurang ajar gitu kan. Terus dilepas dia curi makanan si tuannya gitu kan. Nah itu nanti kehidupan nanti dia nggak jadi anjing, siapa tahu jadi cacing yang lebih menderita hidupnya, buruk gitu ya. jadi ulet yang hidupnya di dalam pete, ulet pete. Atau mungkin itu menderita. ayam gitu juga ya. Bisa ayam juga bisa. Gede dikit Potong gede ya. dikit ngek gitu. Iya. Oh iya. Kalau seandainya ayam dia terlahir jadi ayam, dia lebih pada menghabiskan karma buruk yang dilakukan kehidupan nanti. Karena ayam perbuatan baik apa sih yang akan dia bisa lakukan di dunia ini, kan nggak ada. Ya, Dia lebih pada ke pasrah. Atau mungkin begini ya bos ya, saya punya satu pemikiran seperti ini. Kenapa orang yang misalkan dia sudah karmanya buruk sekali, dia dilahirkan jadi ayam, dia itu seolah-olah dipaksa untuk membayar Berbuat hutang baik, karmanya. Ya, hutang Dengan karma cara- kehidupan lampau dan dia jadi ayam. Iya, dengan cara Menghabiskan. dia dibunuh, tapi dagingnya itu bisa kasih orang makan. Iya, gitu. iya. Itu salah satu cara sistem Tuhan mungkin ya, Iya. dipaksa untuk melakukan karma baik begitu untuk bayar ya. Iya. Bener ya? Seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk hewan kurang lebih udah jelas ya. Iya. Nah, mungkin ada Kan ada hewan-hewan yang sulit untuk dia reinkarnasi jadi manusia. Banyak hewan-hewan kan. contohnya seperti apa, Bos? Ulat, perbuatan baik apa yang dia lakukan di dalam Iya pete? sih. Iya, Sudah dia jadi ulat, setiap saat, setiap detik cium baunya. Iya, dihina-hina mulu lagi. Iya. Aduh, ini Oh, iya. ulet lagi gitu. Ada ulat, makan enak-enak di pete ada ulat, di cit, pencet, Mati langsung. mati. Itu karma dia. Iya. Sampai sini penjelasannya ya. Jadi kalau Nanti misalkan kita akan bahas alam-alam berikutnya. ya, jadi ada satu lagi nih Bos yang terakhir tentang alam. Saya agak sedikit penasaran tentang alam dewa ya. Alam dewa. Mungkin kita akan bahasnya secara singkat aja ya. Karena kan kita juga nggak tahu apakah etis atau enggak kita Iya, bahas sampai betul. terlalu dalam. Jadi mungkin kita bahas dulu. Oh, basic-basicnya aja ya. Ya, Ya. basic-basicnya aja. Jadi mungkin ada banyak yang tanya gitu. Kalau misalkan kita berbuat baik, apakah kita itu bisa menjadi dewa dan apakah dewa itu berasal dari manusia gitu? Iya. Itu kira-kira apa, Bos? Iya bisa. Oh, jadi memang asal dari manusia? Dewa itu Heeh. memang jadi manusia. Nggak mungkin dewa tiba-tiba jadi dewa. Sekolah yang paling bagus itu adalah dunia. Contoh penyebaran agama. Karena kita Buddhis, Sang Buddha itu manusia dulu. Ya. Sebelum dia jadi manusia, dia sudah mengalami kehidupan berpuluh-puluh kali kehidupan. Yang menderita, yang bahagia, berpuluh-puluh kali kehidupan. Dan menitislah dia jadi Siddhartha Gautama, anak raja. Dan itu kalau di sini sebutnya Marga Sakyamuni ya. Itu kan dia manusia juga, manusia dulu. Dan ajarannya itu banyak yang mengikuti. Dan terciptalah agama Buddha. Oke. Dan ada versi lain lagi. Berarti
Kalau gitu Semuanya dunia. seperti kayak ajaran agama Buddha aja berarti ya bos ya. Maksudnya Buddha itu berasal dari manusia yang sudah mencapai penerangan sempurna gitu. Berarti itu pun termasuk seperti layaknya dewa gitu. Iya. Berarti mungkin untuk dewa-dewi yang terkenal seperti kayak Dewi Kuan Yin Iya. atau Iya, dia dewa pun siapa? dasarnya manusia dulu. Kuan Yin Posat itu ya dasarnya manusia dulu. Berarti setelah dia belajar di kehidupan ini, akhirnya dia mencapai, oh harusnya seperti ini baiknya, terus dia berbuat baik dan lain-lain lah gitu. Berarti kita sudah bisa terjawab nih pertanyaannya guys. Semua orang bisa menjadi Buddha, semua orang bisa menjadi dewa. Semua orang bisa terlahir di alam surga. Ya, kembali lagi seperti yang di awal disebutin, itu tergantung dari karma kita. Perbuatannya semasa di dunia ini. Tapi alangkah bagusnya kita sebagai manusia, seandainya kita dijolimi, dijahati, kalau kita mempunyai kesabaran, kita tidak akan membalas kejahatan mereka. Ya. Biarkan saja alam yang menentukan. Ya, Tuhan yang bekerja gitu ya. Kita tidak berharap orang itu menjadi cilaka dan mengalami suatu naas. Jangan, biarkan saja. Toh hitung-hitung kita bayar karma buruk dan karma buruk kita dibayarkan oleh dia gitu. Intinya kita tidak boleh dendam pada orang itu yang walaupun orang itu sudah menyakiti kita. Biarkan saja. Nanti kok ujung-ujungnya kita ya akan rasakan. Oke. Saya udah cukup jelas nih dari tentang alam dewa. Tapi mungkin ada pertanyaan terakhir untuk dari segmen kita pada hari ini. Orang Indonesia. Perasaan dari tadi terakhir terus. Emang iya ya? Agak lupa nih. Udah 3 kali terakhir nih pertanyaan. Ini belum gratis ini pertanyaan. Jadi nyedur aja panjang. Iya, udah benar-benar terakhir nih guys. Kayak kereta api. Biar penonton tuh selalu, katanya udah terakhir nih, coba nonton dulu gitu kan. Nah, ini sekarang yang ditanya lebih penasaran penonton apa Stanley ya? iya, penasaran saya kayaknya ini ya. Penonton jangan di Stanley. Enggak, tapi kan mungkin bener loh, ini penasaran penonton gitu ya. Di Indonesia sendiri, Indonesia itu film Sun Gokong itu terkenal banget di Indonesia. Siapa di sini yang belum pernah nonton Sun Gokong? Pasti semua udah pernah nonton kan? Ai belum pernah nonton Sun Gokong. Ah, masa? Karena belum ada filmnya tuh. Jadi Ai belum tahu Sun Gokong. Sun Gokong itu apa ya? Kalau diceritakannya kan ada 3 di sana. Ada 4. Yang pertama ada Biksu Tong, pembimbingnya. Ini kita penelusuran film Sun Gokong. Bukan. Kita cuma mau cerita sedikit aja gitu. Kalau Sun Gokong itu bentuknya apa ya? Nah, kakak pertamanya itu, Sun Gokong dia bentuknya adalah kera. Kemudian intinya kera itu dia pembasmi setan, kemudian dia nggak bisa diem loh, lompat sana lompat sini dengan pembasmi setan. Sun Gokong pembasmi setan. Setelah dia baik ikut Biksu Tong, kayak Ghostbuster aja tuh. Iya, dia lawan-lawannya misalkan Pai Suchen gitu-gitu kan. Seharusnya dia temen seronan loh. Internation ini. Beda zaman mungkin nggak ketemu gitu. Nah, tapi kan hampir sama Taiwan. Ya itu dari China deh. sih Lebih ke China. Taiwan sama China emang jauh ya? Ya, nah itu nggak tahu dah. Dekat, kayaknya sih dekat ya. Kemarin kita ke Taiwan kayaknya perasaan deket aja ya. Mungkin karena kita perginya nggak pakai daging. Kalau pakai daging kan butuh tiket. Aduh, mahal ya bos ya. Mahal. Belum 75 juta atau berapa ya? Oh, nggak tahu dah. Nggak tahu ya. Nggak tahu dah. Stanley kampungan. Itu dah gitu. Nah, jadi kan ada Sun Gokong, ada Cupakai yang bentuknya itu dia seperti, mohon maaf ya, babi. Kemudian ada satu lagi. Babinya ngadep ke mana nih? Saya ngadep ke kamera, tapi tidak untuk penonton ya. Jadi ada itu, kemudian ada satu lagi adik terakhir namanya Wuching. Wuching itu karakternya lebih ke arah agak sedikit kurang pintar ya. Kurang pintar gitu, dan dia polos-polos aja, percaya aja. Kemudian yang Pakai itu lebih ke arah kayak dia gede cewek, kemudian dia itu agak sedikit rakus ya. Rakus, gitu, serakah lah. Serakah gitu. Nah, pertanyaannya adalah tidak kenyang dengan satu makanan ya. Betul, dan memang terkenalnya itu Pakai karena dia itu suka memberikan quotes-quotes cinta gitu. Gitu apa? Agak romantis ya? Romantis sekali dia. Apa makan rokok gratis Saya itu. ingat sih. Cinta adalah penderitaan atau apalah itu lah gitu. Tapi memang kalau disusut juga benar juga sih, cinta itu ada penderitaan. Iya sih. Nah, pertanyaannya adalah apakah 3 sosok ini kan diceritanya ya, mereka itu akhirnya pergi ke Kayangan
dan dia itu menjadi salah satu penghuni di sana gitu kan. Entahlah itu sebagai dewa atau Kayangan apa. ya. Karena bos belum tahu versi filmnya Cupat Kai, terus Sun Gokong, Oke. terus satu lagi siapa? Wucing. Wucing. Diamnya di kayangan. Iya. Ada ya di kayangan ya? Nah, itu pertanyaannya Yang kita sebenarnya tanyain. Sun Gokong itu ada nggak sih di Iya. dunia nyata? Di dunia sana tuh sebenarnya Selain Sun Gokong ada lagi satu orangnya, siapa? Biksu Tong, Biksu Tong. kemudian Sun Gokong, Cupat Kai, sama Wucing. Mereka ada nggak sih di sana atau ini cuma cerita aja gitu? Iya. Kalau menurut bos, Cupat Kai itu mencerminkan daripada sifat manusia. Oke. Mencerminkan dari sifat manusia, sungguh Cupat Kai itu keserakahan. Tidak puas dengan satu berkah, ingin mencari berkah lagi. Tidak ada puasnya dan ambisinya besar. Itu menunjukkan gambaran seperti Cupat Kai. Ambisinya manusia. Sun Gokong. Apa tadi? Cerdik. Dia cerdik, tapi dia itu emosinya meledak-meledak gitu. Iya. Itulah gambaran manusia juga. Manusia diberikan akal pikiran untuk menjadi cerdik. Dan satu lagi, Wucing, lebih pada sosok yang agak kurang pintar, dia polos dan percaya-percaya dan aja itu gitu. daripada kehidupan manusia, kucing itu tidak bisa digambarkan. Jadi sosok yang manusianya itu Biksu Tong. Ya, Biksu Tong. Sewaktu dia belum menjadi biksu, dia mengalahkan semua ambisinya, keserakahannya, kelicikannya pada dirinya, dan bertarung pada hati nuraninya. Digambarkanlah Sun Gokong dan Pat Kai. Oh begitu. Jadi itu menunjukkan daripada sifat manusianya aja. Jadi diberikan gambarannya seperti itu aja gitu. Manusia kan yang tadi disebutin ambisinya banyak. Ya. Tidak puasnya banyak. Mungkin apa? Kesenangan duniawinya. Ya, Ya, ada itu dia. perempuan atau nafsu-nafsu yang lainnya gitu. Dan si Biksu Tong itu mengalahkan daripada ambisinya. Sehingga dia berhasil dan mendapatkan gelar Bodhisatwa. Jadi Bodhisatwa, Siti Garba Bodhisatwa. Siti Garba Bodhisatwa itu Biksu Tong. Oh, berarti dari keempat aktor itu yang hanya terlihat di sana itu 2. Biksu Tong Iya. saja. Ambisinya si Biksu Tong itu digambarkan seperti Pat Kai dan Sun Gokong. Oh, saya ngerti deh. Berarti begini ya. Coba Jadi perjelas Stanley, karena Ai tidak pernah nonton film Sun Gokong. iya. Berarti saya bisa asumsikan bahwa Sun Gokong, Cupat Kai, dan Wucing adalah sifat dari Biksu Tong ketika dia itu belajar dan mulai menyempurnakan dirinya ya ketika hidup. Dan harus melawan dirinya sendiri dengan sendiri. ambisinya, dengan keserakahannya, dengan kepicikannya, dengan kelicikannya gitu. Nah, dan kalau Wucing mungkin itu berarti kebodohan dan kepolosan itu gitu iya. ya. Kadang-kadang kan manusia seperti itu. Ya, terlalu percaya dengan mudah dan lain-lain, akhirnya terjatuh. Terlalu bodoh, banyak disalahgunakan oleh manusia. Atau dia bisa terperosok dalam satu hal yang buruk gitu ya. Tidak mengerti perbuatan baik dan perbuatan buruk. Oke, jadi Itu gambarannya, setahu bos. nah berarti dari sini kita bisa belajar juga guys bahwa perjalanan kisah dari Sun Gokong, film Sun Gokong itu sebenarnya adalah menceritakan bagaimana Biksu Tong itu dari seorang manusia biasa, dia melawan dengan rasa. Seperti yang pertama dari Sun Gokong itu adalah emosinya gitu loh, yang meledak-ledak. Kemudian dari Cupat Kai berbagai macam nafsu duniawi. Kemudian Wucing adalah keluguan dan kebodohan dalam menyikapi sesuatu. Iya. Nah, ketika ini sudah sampai pada waktunya seperti di film di Barat, dia itu sudah mencapai penerangan sempurna dan akhirnya berubah menjadi Siti Garba Bodhisatwa. Nah, itu jadi untuk dewa Sun Gokong, dewa
cupatkai, wucing itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya bentuk manifestasi dari nafsu atau sifat dasar manusia. Begitu ya, Bos ya? Ya, di sini Bos tidak mengucapkan dewa itu tidak ada. Itu semua tergantung dari penonton yang menyingkapinya. Jadi kita tidak bisa menyebut kalau dewa itu tidak ada. Ya, dewa. Kalau toh orang itu percaya ya silakan, tidak masalah. Nah, ini kan karena Ini hanya gambaran kita, dari gitu ya. gambaran daripada jiwa manusia. Jiwa manusia mengalahkannya itu seperti itu, dan digambarkanlah hewan-hewan seperti itu. Oke. Paham kan? Iya. Bukan artinya kita, oh ini nggak ada, itu nggak ada. Itu terserah mereka. Ya, ini persepsi kita berarti Iya. ya. Kita. Jadi penonton dengarnya jangan salah kaprah. Oke, kita ralat berarti guys. Jadi ini adalah pendapat dari kita pribadi tentang film Sun Gokong ini. Mungkin kalau bagi penonton yang punya pandangan lain, Iya. boleh-boleh aja gitu loh. Tapi ya sampai sinilah yang kita artikan tentang film Sun Gokong beserta dengan teman-temannya serta Biksu Tong gitu ya. Ya, jadi Digambarkan seperti jiwa manusia mengalahkan semua itu. Kalau mereka manusia itu sudah mengalahkan, artinya sudah merdeka. Penggalangan yang sempurna gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin kita tutup aja. Kira-kira ada kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari sini, Li? Jadi jangan lupa untuk berbuat karma baik hingga selama hidup. Perbuatan baik. Ya, perbuatan baik supaya di kehidupan selanjutnya kita pun bisa menjadi yang lebih baik. Gitu kan. Bisa reinkarnasi di alam yang lebih bagus. Terus? Tidak selalu melulu jadi manusia. Ya, aku sih udah sih, itu aja. Itu aja. Dan juga ya terakhir mungkin pesan dari saya ya guys ya. Untuk kalian yang, ini tentang hutang karma juga. Kalau misalkan kalian punya orang tua atau punya teman atau siapapun lah yang pada kehidupan ini kalian itu selalu bersiteru, lebih baik kalian jangan pernah membalas. Karena percayalah nanti di kehidupan selanjutnya kalian akan ketemu juga. Jadi percuma, namanya hutang harus dibayarkan, kita bayar dengan ikhlas. Iya. Itu aja sih guys mungkin dari saya. Mungkin dari Bos ada pesan lain lagi? Harus selalu berbuat baik aja manusia mah. Seandainya kita dijolimi oleh kawan, saudara, lebih baik tidak usah dibalas. Kita tidak usah mempunyai hati dendam. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya terserah Anda. Konsekuensi di akhir daripada kehidupan menentukan alam mana yang akan kalian masuki. Itu aja. Oke. Oh, tunggu. Ada yang lupa. Jadi Baru mau ditutup ini. ini sebentar Bos. Jadi buat kalian kan ya ini merupakan mungkin salah satu sarana untuk berbuat karma baik juga kali ya. Iya. Jangan lupa like, komen, share sama Oh iya, itu mungkin ini bisa jadi salah satu karma baik kalian gitu kan. Yang bisa instan gitu dilakukan sekarang. Itu kan membantu kita kan. Kalian udah membuat karma baik nih buat kalian. Coba diulang lagi apa tadi itunya? Jangan lupa like, komen, share, sama subscribe. Oke. Untuk menambah karma baik kalian. Gitu. Oke, jangan lupa dilakukan itu ya guys. Kalau gitu, akhir kata, kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.